Halo teman-teman, selamat sore buat kita semua. Di sini kami akan menjelaskan industri jagung di PT Giant Livestock Company Lampung Tengah. Di sini kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Adrian Luhut, rekan saya David Tempar dan Thompson Advent. Next. Nah, selanjutnya latar belakang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, jadi latar belakang adalah salah satu komoditas penting di Provinsi Lampung. Menurut data dari Kementerian Pertanian, Lampung menduduki peringkat ketiga sebagai penghasil jagung terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi tahunan mencapai 1,69 juta ton. Nah, industri tepung jagung merupakan bentuk hilirisasi yang memiliki potensi paling baik di Lampung dengan pasar sekitar kurang lebih 1,533 juta ton dan dihargai dengan harga jualnya yaitu 5.800 per kilogram. Nah, dari temuan ini adanya peluang signifikan untuk meningkatkan nilai tambah jagung dan mengembangkan rantai nilai agroindustri di PT Great Giant Livestock Company yang berlokasi di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Nah, adapun tujuannya tiga, yaitu yang pertama menyampaikan informasi lengkap mengenai profil dan aktivitas produksi PT Great Giant Livestock Company Lampung Tengah sebagai perusahaan pengolah jagung menjadi tepung jagung. Yang kedua itu menggambarkan proses dan tahapan produksi tepung jagung di perusahaan serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas produk agribisnis. Yang ketiga itu memberikan pemahaman tentang kontribusi industri pengolahan jagung dalam memperkuat sektor pangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya itu yaitu diagram hilir tepung jagung. Nah, yang pertama dimulai dari penerimaan jagung, yang kemudian di tahap penyortiran. Nah, di tahap penyortiran ini diterima dari jagung bagus, kemudian dikeluarkan jagung busuk atau rusak. Nah, setelah penyortiran ke tahap selanjutnya ke tahap pembersihan, yang mana di tahap pembersihan ini akan dimasukkan air dan akan yang keluar yaitu air kotor, debu, batu, dan sekam. Nah, setelah pembersihan itu dilakukan pengeringan dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah pengeringan dilakukan penggilingan, yang mana di penggilingan ini akan mengeluarkan atau menghasilkan sisa dedak jagung. Nah, setelah penggilingan, lanjut ke tahap pengayakan. Nah, di tahap pengayakan ini nanti akan keluar butiran kasar yang tidak lolos ayakan. Kemudian, setelah pengayakan ini akan terbagi dua, yaitu ampas kasar dan fraksi halus. Yang mana ampas kasar ini akan kembali lagi ke penggilingan hingga berhasil atau lolos menjadi halus. Nah, yang fraksi halus ini merupakan jagung yang sudah sangat halus atau bisa dibilang menjadi tepung. Nah, setelah fraksi halus ini lanjut ke penampungan, mana penampungan ini akan ditampung dari penggilingan jagung yang sudah halus tadi. Nah, setelah penampungan akan dilakukan pengeringan ulang, di mana pengeringan ulang ini akan menyusutkan air sekitar 10 hingga 12%. Nah, setelah pengeringan ulang akan lanjut ke pengecekan mutu, yang mana di pengecekan mutu ini akan diuji apakah layak atau tidak. Selanjutnya itu dalam tahap pengemasan. Nah, dalam tahap pengemasan ini produk akan dikemas dengan baik dan setelah pengemasan akan lanjut ke pendistribusian. Mana pendistribusian ini akan didistribusi ke pasar lokal dan diekspor. Selanjutnya itu adalah tahapan produksi tepung jagung. Pertama dimulai dari penerimaan jagung. Dalam area penerimaan bahan baku pabrik, jagung dari petani atau pemasok diterima. Pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan bahwa jagung memenuhi standar industri. Jagung yang tidak memenuhi kriteria biasanya ditolak atau dikecualikan untuk keperluan lain. Selanjutnya itu adalah penyortiran. Jagung menjalani proses sortasi untuk memisahkan biji yang baik dari yang sudah rusak. Biji yang pecah, berjamur, atau berukuran kecil akan disortir.
Sortasi juga berperan dalam mencegah kontaminasi pada tahap selanjutnya. Selanjutnya itu adalah pembersihan. Jagung yang sudah disortasi kemudian dibersihkan dari kotoran fisik. Kotoran yang dihapus termasuk debu, batu, sekam, dan partikel asing. Pembersihan awal ini juga meningkatkan efisien proses berikutnya. Selanjutnya itu adalah pengeringan. Setelah dibersihkan, jagung dikeringkan hingga kadar airnya mencapai tingkat aman. Umumnya, kadar udara diturunkan hingga 12-14%. Pengeringan juga mempermudah proses penggilingan pada tahap berikutnya. Selanjutnya itu adalah penggilingan. Jagung yang sudah kering bergerak ke tahap pengupasan kulit ari. Proses ini bertujuan untuk memisahkan kulit ari dan lembaga atau germ dari endosperma. Mesin degerminator digunakan untuk tahap ini. Endosperma yang tersisa akan diproses lebih lanjut menjadi tepung, sementara kulit ari dan germ akan menjadi produk sampingan yang berguna. Selanjutnya itu adalah pengayakan. Hasil gilingan kemudian dilanjutkan ke proses pengayakan. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel halus dari yang lebih kasar. Partikel halus yang lolos dari saringan dikenal sebagai fraksi halus dan menjadi tepung. Sedangkan partikel kasar akan dikembalikan ke mesin penggiling. Selanjutnya itu adalah penampungan. Tepung halus yang dihasilkan ditampung dalam silo atau wadah khusus. Penampungan sementara ini bertujuan untuk menstabilkan aliran bahan. Ini juga memberikan kesempatan untuk memeriksa kadar air ulang. Dengan demikian, tepung yang menuju tahap akhir menjadi lebih seragam. Selanjutnya itu adalah pengeringan ulang. Sebelum dilakukan pengemasan, tepung biasanya dikeringkan kembali. Tujuannya memastikan kadar udara stabil pada 10-12%. Dengan kadar udara yang rendah, tepung menjadi lebih awet dan terhindar dari jamur. Selanjutnya adalah pengecekan mutu. Tepung jagung yang telah kering akan diuji laboratorium pabrik untuk menilai kualitasnya. Pengujian tersebut meliputi kadar udara, warna, tekstur, serta kebersihan mikrobiologis. Ini memastikan bahwa tepung memenuhi standar keamanan pangan. Selanjutnya itu adalah pengemasan. Tepung yang telah melewati uji kualitas kini masuk ke fase pengemasan. Pengemasan dilakukan menggunakan mesin otomatis yang sesuai dengan ukuran kemasan yang diperlukan. Terdapat kemasan besar yang dikhususkan untuk industri, serta kemasan kecil untuk penggunaan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah pendistribusian. Produk yang telah dikemas kini siap untuk didistribusikan ke pasar. Distribusinya mencakup berbagai segmen, mulai dari pasar lokal hingga ekspor. Jalur distribusi diatur guna memastikan produk sampai ke konsumen dengan cepat. Dengan distribusi yang efisien, tepung jagung dapat tersedia secara luas di pasar. Fase ini menyelesaikan keseluruhan proses produksi tepung jagung dalam skala industri. Adapun kesimpulan eh, dari PT ini yaitu yang pertama itu PT Great Giant Livestock Company Lampung Tengah merupakan perusahaan pengolah jagung menjadi tepung jagung yang memiliki peran penting dalam memanfaatkan hasil pertanian lokal menjadi produk bernilai tambah. Yang kedua itu proses dan tahapan produksi tepung jagung dilakukan dengan teknologi dan standar mutu yang baik sehingga menghasilkan produk berkualitas serta mampu meningkatkan daya saing dan nilai produk agribisnis. Yang ketiga itu industri pengolahan jagung ini berkontribusi dalam memperkuat sektor pangan nasional dengan menyediakan bahan pangan berkualitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai komoditas jagung. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada penjelasan yang kurang atau salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.